Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan uji non-parametrik dengan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, kita masuk ke menu SPSS terlebih dahulu. Pada bagian 6, kolom pertama kita isi dengan lokasi. Kolom kedua kita isi dengan kepuasan. Pada bagian desimal, ubah keduanya menjadi 0. Pada label, kita isi kolom pertama dengan lokasi. Pada kolom kedua, kita isi dengan kepuasan nasabah. Pada measure, kita ubah keduanya menjadi ordinal. Kemudian, kita klik data view. Karena kita sudah memiliki data, Excel-nya kita langsung saja copy dari Excel. Kita copy, kemudian kembali ke menu SPSS, kita paste. Selanjutnya kita masuk ke menu Analyze. Pilih Correlate. Pilih Befaret. Kemudian lokasi dan kepuasan kita pindahkan ke variabel. Setelah itu beri centang pada Kendall Tau. Kemudian pada To Toilet. Setelah itu pada Flex Significant Correlation. Kemudian klik OK. Maka muncul hasil output SPSS. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS di atas ada beberapa cara. A. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. B. Melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. C. Melihat arah hubungan antar variabel. 1. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Berdasarkan output uji korelasi Kendall-Tau min B di atas diketahui nilai signifikansi atau sig to toilet antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013. Lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. 2. Keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Tau min B yaitu sebesar 0,743 bintang. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi antar variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman, memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Mengacu pada kegiatan interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Tau min B di atas, maka dapat membuat sebuah kesimpulan. Hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam KSP Citra Dana adalah signifikan, kuat, dan searah. Selanjutnya yaitu uji Bradman. Langsung ke name, kolom pertama kita isi dengan awal.
Kolom kedua kita isi dengan seminggu. Kolom ketiga kita isi dengan sebulan. Kolom keempat kita isi dengan setahun. Kemudian pada desimal ubah semuanya menjadi 0. Pada label kolom pertama kita isi dengan BB awal. Kolom kedua BB seminggu. Kolom ketiga BB sebulan. Dan kolom keempat BB setahun. Pada measure kita ubah semuanya menjadi scale. Kemudian klik data view. Karena data Excelnya sudah ada, kita copy. Kembali ke SPSS, kita paste. Kemudian masuk menu Analyze, pilih General Linear Model, pilih Private Measure. Kemudian pada faktor kita ganti menjadi waktu. Pada number of level isi 4. Kita add, kemudian define. Kemudian muncul BB awal sampai BB setahun, kita blok. Pindahkan ke subject variable. Setelah itu kita klik save. Beri centang pada standardized. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Lalu kita abaikan hasil output SPSS tersebut. Kemudian kita masuk ke menu analysis lagi. Kita pilih descriptive statistik. Pilih explore. Kemudian pada standardized semuanya pindahkan ke dependent. Kemudian klik plot. Dan beri centang pada normality plot with test. Kemudian continue. Klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Pembahasan uji normalitas karena jumlah N yang dipakai dalam penelitian ada 15 atau DF15, maka pengembalian keputusan untuk menguji normalitas mengacu pada nilai sig Shapiro-Wilk. Sebaliknya jika jumlah N lebih dari 50, maka mengacu pada nilai sig Kolmogorov-Simorov. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai sig standardized residual for awal sebesar 0,012. Nilai sig standardized residual for seminggu sebesar 0,003 dan nilai sig standardized residual for sebulan sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi ketika ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual for awal, seminggu, dan sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai sig standardized residual for setahun sebesar 0,380, lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas di atas diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Bradman. Kemudian kita keluarkan lagi,
Kita masuk ke menu analyze lagi. Pilih non-parametric test. Kemudian pilih legasi dialog. Pilih legasi dialog. Kemudian ke related sample. Kemudian pada BB awal sampai BB setahun pindahkan ke tes variabel. Beri centang dan pada statistik deskriptif dan korelatif beri centang. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS uji Pridman. A. Nilai N atau banyaknya responden yang dipakai dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek subur gemuk. Man atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti yaitu BB awal 49,920 kg, BB seminggu 43,380 kg, BB sebulan 45,267 kg, dan BB setahun 51,287 kg. Nilai STD deviation atau standar deviasi untuk BB awal sebesar 2,5468 kg, BB seminggu 2,0616 kg, BB sebulan 3,5294 kg, dan BB setahun 6,5134 kg. Ada juga informasi tentang berat badan minimum terkecil dan maksimum terbesar untuk masing-masing waktu pengukuran. Percentage median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Tabel output range ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk. Output di atas merupakan tabel terpenting dalam uji Pridman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Pridman, dan membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji Pridman, HO tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. HA ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dasar-dasar pengambilan keputusan uji Pridman. Jika nilai asymptomatik lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai asymptomatik lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output tes statistik di atas diketahui nilai asymptomatik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka HA ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Jadi, nilai Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square tabel, yaitu nilai Chi-square hitung sebesar 4,0587 sementara nilai Chi-square tabel 7,815. Karena nilai Chi-square hitung 40,587 lebih besar dari Chi-square tabel 7851. Selanjutnya itu uji Wellhausen.
Langsung kita ke kolom name, bagian kolom pertama yaitu kita isi dengan pre. Kolom kedua kita isi dengan post. Pada desimal, ubah keduanya menjadi 0. Pada label, kolom pertama isi dengan pretest. Kolom kedua isi dengan posttest. Kemudian klik data view. Karena kita sudah memiliki data Excel, kita langsung saja copy di Excelnya. Kita copy. Kembali ke SPSS. Kita paste. Setelah itu, klik menu Analyze. Pilih Non-Parametric Test. Pilih Legacy Dialogs. Kemudian pilih To Related Sample. Kemudian pretest pindahkan ke variabel 1. Posttest pindahkan ke variabel 2. Klik uji well quotient. Kemudian klik OK. Maka keluarlah output well quotient. Output pertama negatif rank atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu nilai N, main rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan, pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Positive rank atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest di sini terdapat 22. Data positif N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean atau rank atau rata-rata, peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. Tes adalah kesamaan nilai pretest dan posttest dinilai nilai tes adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun, sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita dijadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika nilai Austin Sick to Toilet lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai Austin Sick to Toilet lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Berdasarkan output tes statistik di atas diketahui Austin Sick to Toilet bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Selanjutnya, uji korelasi rank Spearman. Klik bagian name, kolom pertama kita isi dengan X. Kolom kedua kita isi dengan Y. Pada label, kolom pertama kita isi dengan kualitas produk.
Kolom kedua kita isi dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya kita klik data view. Karena kita sudah memiliki data Excel, kita langsung ke Excel saja. Kita copy, kemudian kembali ke menu SPSS, kita paste. Selanjutnya kita klik menu Analyze. Pilih Correlate, pilih Beverage. Kemudian kualitas dan kepuasan kita blok, kita pindahkan ke variabel. Setelah itu beri centang pada Spearman. Dan beri tanda totality serta klik significant correlation. Kemudian klik option. Setelah itu beri tanda ke exclude cases process. Kemudian continue. Klik OK. Maka keluarlah hasil output SPSS tersebut. Melihat tingkat kekuatan, keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, dari output di atas diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Jenis hubungan searah dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Melihat signifikansi hubungan kedua variabel berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi atau sigtotality sebesar 0,002 karena nilai sigtotality 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.